Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Haibara-kun no Suyokute Seishun New Game. Anime ini rilis Spring 2026, genrenya komedi, romance, school, dan juga time travel. Jadi anime ini menceritakan seorang MC bernama Natsuki Haibara, seorang pemuda yang saat ini tengah bersiap untuk memasuki dunia kerja. Dia mulai membayangkan bagaimana kehidupannya di masa lalu yang gagal total. Sebab di masa remajanya, Haibara tidak mengalami banyak momen yang menarik. Maka dari itu ia pun meminta satu hal untuk bisa mengulang kembali ke masa remajanya tersebut. Ternyata permintaan tersebut dikabulkan. Kini ia kembali ke masa SMA dan memutuskan untuk memulai proyek yang dikenal remaja pelangi. Tujuannya yaitu menikmati masa SMA dan berpacaran dengan salah satu gadis incarannya yaitu Hikari Hoshimiya. Seperti apa alur lengkapnya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Apakah kalian pernah merasakan penyesalan di masa lalu? Rasanya ketika kalian memikirkan hal-hal tersebut, membuat kalian ingin mengulanginya dan memperbaiki masa-masa tersebut. Hal itulah yang sedang dirasakan sama MC yang satu ini. Namanya adalah Natsuki Haibara. Natsuki seorang bujang yang sudah lulus kuliah, yang kebetulan sekarang sedang menganggur. Hari-harinya gabut banget, bahkan dalam gabutnya dia menonton sinetron sampai diulang-ulang. Namun nyatanya dengan menonton sinetron yang diulang, apalagi itu sinetron lawas, membuat dia berpikir dan berwawasan lebih luas lagi tentang sinetron yang dia tonton tersebut. Seperti halnya dengan masa lalu, terkadang waktu itu kita memiliki pandangan yang sempit, masih berpikiran wajar terhadap apa yang kita jalani pada waktu itu. Namun setelah jauh meninggalkan momen tersebut, terkadang suka mikir, kenapa dulu tidak begini, tidak begitu, sehingga semuanya menjadi suatu penyesalan yang tidak akan bisa diulang. Itulah yang sedang si MC rasakan sekarang. Beliau mempunyai masa lalu yang kurang baik, terutama pas SMA. Mohon maaf sebelumnya Natsuki memiliki tubuh yang besar. Dan juga suram lah pokoknya masa-masa SMA-nya. Ada beberapa momen juga yang bikin masa SMA-nya kurang baik. Yang pertama, dia ditinggalin sama kawan terbaiknya karena dia terlalu beban. Yang kedua, Natsuki menjalani sekolah seperti pemain figuran doang, kagak ngapa-ngapain. Dan yang ketiga, beliau jomblo akut karena pernah ditolak sama cewek cantik dan populer bernama Hoshimiya Hikari. Tapi saat itu Natsuki menjalani masa SMA-nya sangat lancar dan biasa-biasa saja. Hal tersebut menjalar ke kehidupan setelah sekolah, yakni kuliah. Dia menjalani kuliah dengan biasa-biasa aja, tapi dia bisa melunasi uang SPP SMA dengan sangat baik dan bekerja juga dengan baik. Intinya hidupnya sekarang stabil lah. Mungkin yang dia sesali itu doang, pas zaman-zaman SMA. Dia berdoa sedikit jika dia diberikan kesempatan, Natsuki ingin memperbaiki masa-masa SMA-nya biar lebih berwarna lagi. Seketika setelah dia merenung itu, tiba-tiba pandangannya gelap. Dan ketika dia membuka matanya kembali, dia terkaget-kaget sama bentuk badannya, yang dimana dia kembali ke masa lalu. Hal tersebut bikin dia kagak percaya, bahkan sampai adiknya pun mendekatinya saking tidak percayanya. Dia langsung menanyakan kalender, katanya sekarang baru tahun 2014, yang dimana dia baru kelulusan SMP. Di situ Natsuki yang masih shock langsung pura-pura sakit dan akan meneruskan kembali tidur. Natsuki masih tidak percaya kalau dia kembali ke masa lalu. Ini udah kayak di film-film gitu kan. Hingga akhirnya dia tidur kembali, siapa tahu ini cuma mimpi ya kan. Ternyata pas bangun lagi itu ini beneran nyata dibarengin sama emaknya yang baru pulang kerja. Beliau meminta maaf karena kagak bisa menemani kelulusan anaknya. Karena melihat Natsuki kagak sehat, jadi Natsuki memutuskan untuk tidur lagi sampai malam. Dengan nyatanya itu, Natsuki memutuskan untuk mengubah dirinya biar bisa menjalani masa SMA-nya yang lebih baik. Ada waktu sebulan untuk mempersiapkan diri sebelum masuk SMA. Pagi-pagi si Natsuki melakukan jogging setiap hari selama sebulan penuh. Dibarengi juga sama olahraga yang lain.
灰色の青春の日々。Sehingga dalam waktu sebulan itu si Natsuki berhasil menurunkan berat badannya. Anehnya sang adik kaget melihat kakaknya yang tiba-tiba kurus. Padahal setiap hari mereka berdua ketemu. Tidak masuk akal sekali. Sebelum berangkat untuk masuk di hari pertama, dikala sedang berjogging, dia bertemu sama salah satu cewek bernama Miori. Dia kaget melihat penampilan si Natsuki yang berbeda. Dia pikir Natsuki ingin melakukan debut SMA-nya dengan baik. Makanya jadi begitu. Si Miori ini bisa disebut teman masa kecilnya si Natsuki. Miori sangat senang ketika melihat perubahannya karena memang itulah yang harus dilakukan oleh si Natsuki. Sebelum pergi itu, Natsuki menanyakan sekolah mana yang akan dia masuki. Ternyata keduanya berada di SMA yang sama. Udah dari dulu, dari TK sampai SMA, selalu bareng-bareng terus. Setelahnya Natsuki pun memulai dengan masuk sekolah hari pertama. Awal kemunculannya langsung bikin orang lain salah fokus sama si Natsuki ini. Tapi dia berasa ada yang kurang dari apa yang dia tunjukkan sekarang. Lama kemudian dia melihat cewek yang dia idamkan, yakni Hoshimiya, yang anggun menawan tersebut. Natsuki memiliki tujuan biar si Hikari menyukainya sekaligus menjadi pacarnya juga. Seperti dugaannya, Natsuki bakalan satu kelas dengan si Hikari. Di sana pun terdapat 3 murid lainnya, yang dimana ada Reita, Uta, sama Tatsuya. Si Tatsuya inilah teman masa lalunya yang pernah meninggalkannya. Mereka bertiga satu SMP yang sama, jadi masuk SMA pun bareng-bareng. Mereka bertiga berkenalan dengan si Natsuki karena memang akan satu kelas juga dengannya. Si Natsuki dengan senang hati menerima ketiganya. Tatsuya melihat Natsuki masuk klub olahraga, terlihat dari bentuk badannya yang bagus. Natsuki mengakui bahwa dia tidak mengikuti klub sama sekali. Habis itu, keempat orang itu pun masuk ke kelasnya. Ketika masuk, Uta langsung kegirangan melihat si Hikari karena keimutannya. Berkat SKSD si Uta, mereka jadi dekat dengan si Hikari dan satu temannya bernama Yuino. Mereka berdua sudah bersahabat dari lama. Menurut Yuino, si Hikari ini adalah salah satu cewek tercantik dari sekolahan itu. Namun Hikari membantahnya. Padahal semua sudah terbukti dia diliatin banyak orang dari tadi. Di situ si Natsuki mencoba untuk menggodanya yang auto bikin si Hikari mukanya langsung merah. 意があるんじゃ。 Berkat itu mereka berlima jadi temenan. Pas masuk jam pertama akan ada perkenalan. Dia inget banget si Natsuki di masa lalu. Yang dimana perkenalan di depan teman-temannya dengan narsis banget dan juga terlalu percaya diri. Yang bikin yang lain ilfil melihatnya. よろしく。いや、 Dikala jam waktu istirahat, si Natsuki diajakin keliling untuk melihat beberapa klub yang akan mereka masuki. Natsuki dengan senang hati mau. Pertama ke klub sastra, klub yang akan dimasuki sama si Hikari. Member lama ketika berhadapan dengan cewek yang populer auto langsung salah tingkah seperti itu. Terus selanjutnya mereka ke tempat yang lain yakni klub sepak bola yang akan dimasuki oleh si Reita. Dia dikenal jago main bola bahkan sampai murid lain. Reita sudah terkenal duluan berkat jagonya dia bermain sepak bola. Selanjutnya ke klub basket yang dimana di sana ada Tatsuya sama si Uta. Walaupun Uta memiliki tinggi badan yang kurang tinggi, tapi motivasinya buat ikutan itu klub sangat tinggi. Bahkan diremehkan pun dirinya membela, bukan ke hal soal perkembangan tinggi badan, melainkan kepunyaannya yang sama sekali tidak nyambung. Lama kemudian seniornya mendekati si Tatsuya dan memintanya untuk main bareng. Terus dikala lagi dia muncul si Miori yang dimana dirinya melihat si Natsuki sudah mempunyai teman aja nih. Dia melihat Natsuki telah melakukan debutnya dengan baik. Dia berdoa saja biar ini anak kagak macem-macem. Dia kenalin ke yang lain kalau Miori ini adalah teman masa kecilnya, yang SMP-nya sama dengan dia. Pada pandangan pertama si Miori langsung tertarik sama ketampanan si Reita. Bahkan Miori sampai meminta bantuan si Natsuki untuk mendekatinya dengan si Reita. Nanti dia akan membantu perkembangan si Natsuki biar debut SMA-nya berjalan dengan baik.
Singkat cerita, seminggu setelah upacara penerimaan, waktu begitu cepat berlalu. Hari itu klub basket pada libur yang bikin si Uta bete banget kagak bisa latihan. Padahal dia sudah semangat banget. Daripada bersedih, Hikari ngajak untuk nongkrong bareng. Hal tersebut langsung bikin dia semangat lagi. Tapi si Hikari pengen semuanya pada ikut, jadinya hari Sabtu sore karena paginya akan ada yang melakukan kegiatan, jadinya setuju dah. Hari Sabtu, lagian si Natsuki juga kagak ada kesibukan. Pulang sekolah, Natsuki melihat si Hikari di loker. Karena dia pulang sendiri, alhasil sama si Natsuki diajakin pulang bareng. Inilah yang bisa Natsuki lakuin. Dia udah tahu kalau setiap hari Jumat, si Hikari suka pulang sendirian karena Yuino suka ada jadwal di klubnya. Mereka mengobrol soal rencana buat besok yang masih belum jelas. Si Natsuki menyarankan untuk ngobrolnya di grup saja. Kebetulan mereka belum ada grup gitu. Alhasil dibikinlah sama si Hikari. Awalnya pada soswedan terkait nama grupnya. Hingga pada akhirnya, nama grupnya adalah Fans Natsuki. Pakai fotonya. Dengan dia motoin si MC, Natsuki auto baper, tapi dia juga motoin si Hikari, yang bikin yang nonton cengar-cengir sendiri. Dan cuma bisa bilang kira-kira Oen ya. Dengan gonta-ganti foto profilnya, bikin penghuni grup curiga kalau keduanya pada lagi soswedan. Setelah kejadian ini, Natsuki baru akan memulai kisah SMA-nya dengan merubah masa SMA-nya menjadi lebih berwarna. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, si Natsuki dapat telepon dari Miyori. Dia mau menanyakan tentang si Reita. Seperti yang dia janjikan kalau Natsuki akan membantunya ngedeketin si Reita. Sore itu dia minta ketemuan, alhasil sama si Natsuki disetujuin. Mereka ketemu di Jembatan Merah. Miyori terkejut ketika melihat si Natsuki memakai baju olahraga sekolah. Padahal dia mau ketemuan sama cewek. Nampak dia kagak punya outfit lagi buat main. Malah dia pikir outfit seperti itu yang paling bagus menurutnya. Miyori ngakak mendengar itu. Demi untuk menjaga kesepakatan awal kalau si Natsuki harus bantu dia mendekati sama si Reita, dan Natsuki akan dibantu dalam hal-hal kayak begini, biar debut SMA-nya berjalan dengan lancar. Jadinya Miyori mengajak ke tempat baju buat beli beberapa baju yang cocok untuk si Natsuki. Dia sangat terlihat senang. Balik lagi Miyori menagih janjinya yang awal itu. Jangan sampai si Natsuki lupa. Besokan harinya Natsuki pun bermain bersama yang lain. Nampak dia baru kali ini melihat orang-orang itu menggunakan outfit selain baju sekolah. Tempat yang akan mereka kunjungi adalah tempat bermain olahraga gitu. Untungnya semuanya kagak masalah. Di perjalanan menuju ke sana, si Hikari menanyakan soal outfitnya si Natsuki yang nampak cocok. Tapi dia malah merasa bajunya terlalu kuno dipakai olehnya. Padahal kagak demikian. Terus si Natsuki juga memuji outfit yang dipakai sama Hikari yang keren. Padahal harusnya imut bukan keren. Tapi gak masalah, dia tetap senang dipuji kayak begitu. Lama kemudian mereka pun sudah sampai, yang dimana di dalam sana banyak sekali permainan olahraga. Awal kedatangannya, si Hikari ngajakin main tenis meja. Katanya dia jago banget main begituan, walaupun katanya kalau olahraga dia kagak pandai. Kalau tenis meja, dia jago parah. Alhasil yang lain merasa tertantang, kayak si Tatsuya main gas-gas aja. Si Hikari kagak mau kalau melawan si Tatsuya, alhasil Natsuki mengajaknya main bareng. Di situ Uta lawan si Tatsuya sama Hikari lawan si Natsuki. Reita menyuruhnya untuk berkompetisi saja biar lebih seru. Ketika pas bermain itu sangat terkejut sekali melihat si Hikari yang noob banget. Padahal sebelumnya dia jago main begituan katanya. Natsuki mah cuma bisa melongo doang melihat kemampuan si Hikari kayak begitu. Dia memang tidak pandai kalau dalam berolahraga. Sahabat terbaiknya pun ngasih tahu bahwa memang Hikari ini payah banget kalau soal olahraga. Setelah itu mereka pun mulai serius.
Ujung-ujungnya si Natsuki dikalahkan sama si Reita dan finalnya Reita berhadapan dengan Tatsuya. Keduanya bertanding sangat sengit sehingga Tatsuya lah yang menang. Natsuki sudah kecapean, dia ingin beristirahat terlebih dahulu. Cuma di sana Tatsuya seperti kerasukan dan ingin cepat-cepat main ke tempat yang lain. Dia tertarik dengan kemampuan si Natsuki yang jago juga ternyata. Natsuki sedikit ketakutan di sana ketika si Tatsuya ngajakin dia. Lalu dia pun pergi. Natsuki yang belum pernah berhubungan seperti ini dengan orang lain berasa asing dengan sikapnya yang begitu. Dia kagak tahu mesti gimana. Habis itu mereka pun beristirahat terlebih dahulu sambil makan-makan. Sambil makan itu mereka mengobrol lah soal pertandingannya. Katanya mereka kagak menyangka dengan kemampuan si Natsuki di bagian olahraga. Padahal dia kagak ikutan klub apapun. Tapi tubuhnya bisa bagus. Tatsuya ngajak masuk ke klub olahraga apapun. Cuma Natsuki langsung menolaknya karena dia lebih mending kerja kasual saja biar dapat duit. Biasanya kasualan seperti itu kerjanya di supermarket atau enggak di kafe-kafe gitu. Di sana Yuino menyarankan untuk bekerja di tempatnya saja. Seketika Hikari auto kaget mendengar temannya sudah bekerja. Walaupun dia belum pernah dengar darinya langsung kalau dia sudah bekerja. Yuino kerja di kafe dekat situ. Kalau mau bisa menggunakan ordal dan bayarannya juga lumayan. Natsuki bakalan mempertimbangkannya nanti. Hikari masih ngambek di sana karena Yuino kagak cerita, padahal dia sahabatnya. Natsuki awalnya merasa bahwa Hikari cemburu mengajak kerja bareng. Tapi nyatanya Yuino baru ngasih tahu si Hikari karena memang pas aja momennya. Dia juga sudah berniat ngasih tahu kepada si Hikari, cuma belum waktunya saja. Setelah itu pas si Natsuki lagi nge-refill minumannya, datang si Reita yang tiba-tiba menanyakan soal si Tatsuya kepadanya. Reita merasa melihat si Natsuki tidak serak dengan sikapnya si Tatsuya. Natsuki agak sedikit ngelak di situ karena Reita bisa tahu. Natsuki merasa kalau memang demikian, Reita memberitahunya untuk tidak buru-buru karena memang mereka baru ketemu. Belum terbiasa dengan satu sama lain. Reita tidak mempermasalahkan tentang perasaannya si Natsuki. Natsuki merasa apa yang dikatakan si Reita ada benarnya juga. Tapi ini kesalahannya yang masih belum bisa berani sama si Tatsuya. Reita udah menekankan biar untuk biasa aja. Mungkin butuh waktu dan Natsuki meminta si Reita untuk tidak ngasih tahu kepada Tatsuya kalau dia butuh waktu buat adaptasi. Reita tidak masalah, dia akan menuruti kemauan si Natsuki. Dan juga dia kagak mau ikut campur walaupun dia teman ampegnya si Tatsuya. Natsuki berasa Reita bukan cuma cakep tapi pemikirannya juga dewasa. Setelah itu Tatsuya dan Uta sangat bersemangat ketika ada lapangan basket. Padahal baru saja mereka beres latihan. Kata Reita tentu saja latihan dengan main-main rasanya pasti berbeda. Melihat mereka bermain basket bikin Natsuki keinget sama masa lalunya yang pernah masuk klub basket juga. Tak lama Reita memberikannya bola tersebut. Hal itu bikin dia makin kepikiran soal dulu dia masuk klub, tapi sangat diremehkan karena kemampuannya yang pas-pasan dan memiliki bentuk tubuh yang kurang ideal. Alhasil dia menghabiskan banyak waktu di kampus untuk melakukan lempar bola saja karena memang tidak ada hal lain yang bisa ia lakuin. Sudah lama dia kagak main basket lagi. Tanpa dia sadari bahwa dari awal dia sudah suka sama basket, lalu dia pun mencoba untuk melempar. Sebenarnya dia kagak yakin bakalan masuk, toh kemampuannya juga udah berkurang. Tapi anehnya akurasinya sangat tepat. Bahkan lemparan yang kedua kalinya pun bisa masuk dengan sempurna. Dia berasa tangannya ringan dan kemampuannya masih moncer. Hal tersebut bikin orang di sekitarnya pada bengong sekaligus kagum sama bakat terpendamnya tersebut. Si Uta langsung menyuruhnya untuk masuk klub basket saja. Tatsuya yang dari tadi bengong akhirnya bereaksi. Dia langsung mengajak si Natsuki untuk duel 1 lawan 1. Kalau berhasil masukin bola 3 kali, dialah pemenangnya. Di sana Natsuki terima saja tawarannya tersebut sekaligus dia mau menguji apakah dia bisa melawan ketakutannya. Ditambah juga dia ingin pamer skill di depan si Hikari biar dikata keren gitulah sama orangnya. Dia tahu kalau Tatsuya ini orang yang paling jago di timnya.
Pas dimulai itu si Natsuki langsung bisa menggoceknya dan memasukkan bolanya dengan sangat mudah. Tatsuya terkejut dengannya. Lalu pas giliran Tatsuya yang pegang bola, Natsuki udah tahu cara ngegoceknya kayak gimana. Jadinya bisa dipatahkan dengan mudah. Dan skor pun menjadi 2-0. まあ半分ぐらいは勝なる Melihat skor yang tertinggal, Tatsuya langsung bereaksi dan berhasil memasukkan bolanya. Natsuki terlalu meremehkannya seakan-akan dia udah tahu semua gerakannya. Ternyata memang beda, kalau orang udah jago, apapun bisa dilakukan. Dia akan mencoba melawan rasa takutnya tersebut. Ternyata setelah dia pikir-pikir, si Natsuki bukan takut si Tatsuya galak dan lain-lain. Dulu, dia yang masuk klub basket kagak ada orang yang menemaninya. Di sana Tatsuya yang seorang kapten tetap mengajarinya dan mengajak kepada yang lain untuk tidak pilih-pilih menjadi kawan. Dia terbukti orang baik, tapi ada satu sisi di mana dia seperti segan gitu. Ketika mau melakukan sesuatu, yang ada dia berterima kasih kepada si Tatsuya, sudah banyak sabar membantunya latihan. Sehingga pada akhirnya si Natsuki mau melepaskan rasa takutnya tersebut. Natsuki berhasil memasukkan bola yang terakhir. それでも俺は Dengan begitu si Natsuki lah pemenangnya. Uta langsung cepat-cepat masuk dan menyuruh si Natsuki buat ikutan klub basket saja. Padahal udah dikasih tahu kalau dia mau fokus nyari gawe biar dapet cuan. Singkat cerita, terlihat Natsuki sudah mulai bekerja di kafe yang sekarang tempat si Yuino bekerja. Natsuki sudah bekerja kurang lebih baru 2 harian. Dia ditempatkan di bagian dapur, bagian memasak sekaligus mencuci piring. Natsuki sangat handal dalam memasak sehingga ada pesanan masuk. Dengan cepat dia bisa menyelesaikannya. Hal tersebut bikin rekannya bertanya-tanya, padahal ini kan hari pertamanya dia bekerja. Dia kalau di dunia aslinya mah pas kuliah sudah pernah bekerja di dapur juga, jadi yang masak ditambah lagi dirinya suka masak juga di rumah. Jadi sudah terbiasa lah. Yuino juga yang udah lebih lama darinya berasa kagum dengan kemampuan si Natsuki. Tambah kemudian muncul ketiga temannya yang mau makan di tempat itu. Karena siapapun yang datang ke situ adalah raja, sama si Yuino langsung disuruh duduk. Tapi Natsuki kagak mau kalau mereka nambahin pekerjaan dia. Mereka ke sana mau mampir sekaligus mau ketemu, padahal sebelumnya di sekolahan mereka udah ketemu duluan. Uta auto merasa kalau si Natsuki kagak nyaman temenan sama dia. Padahal kagak begitu juga. Dia sangat ingin berteman. Kagak masalah, cuma dia aneh aja baru aja ketemu, pengen ketemu lagi. Sebelum memesan itu, mereka berfoto-foto terlebih dahulu dan mengirimkannya ke grup. Lantas Hikari yang kagak ikut ngiri melihatnya, karena memang dia jadwalnya sedang padat banget. Yuino ingin mempostingnya di Instagram. Pas diposting itu, Natsuki dibuat kaget karena dia di medsos kelihatannya bukan seperti orang pendiam kayak di real life. Karena chefnya si Natsuki, mereka ingin request makanan seperti pasta, terus makanan buat pengganjal perut. Dan juga Tatsuya pengen makanan yang porsinya banyak. Langsung saja di sana si Natsuki membuatkan makanan sesuai requestannya. Pas dicobain itu, untungnya rasanya enak. 僕も同感だよ Di sana si Uta ingin mencoba pesanannya si Tatsuya yang kelihatan besar sekali. Awalnya pengen disuapin, tapi Tatsuyanya malu-malu. Alhasil makan sendiri dah. Setelah kejadian itu, Natsuki sudah akan menghadapi ujian tengah semester yang akan diadakan semingguan lagi. Uta sama si Tatsuya yang memiliki nilai pas-pasan, santuy-santuy baik kagak mau yang namanya belajar. Malahan si Tatsuya ngajakin main di waktu-waktu krusial kayak begini. Soalnya kalau gagal mereka harus mengulangnya kembali. Karena terlalu beresiko, otomatis yang lain kagak mau ikut. Mereka akan belajar untuk semingguan ini. Tatsuya tipikal orang-orang kayak kita. Belajarnya pas mau mulai ujian, biar kagak lupa hehe. Hal tersebut tentunya tidak bagus. Alhasil Reita ngajak buat belajar bareng.
sekalian ngajarin si Uta sama si Tatsuya yang masih males-malesan. Di ruangan bebas, mereka berenam pun belajar bareng, terkhusus buat Tatsuya sama si Uta. Mereka bisa langsung nanya yang mana yang mereka kagak bisa. Tentu saja tidak bisa semuanya. Natsuki melihat Hikari seperti sedang kesulitan. Jadi dia kasih tahu sedikit alhasil di sana dia berterima kasih yang sangat berdemek besar. Setelahnya si Natsuki menanyakan kesulitan si Uta ada di mana. Dia siap untuk membantu. Ketika dikasih lihat kesulitannya ada di mana, nampak Natsuki langsung merasa kalau ini parah banget. Dia kagak mengerti walaupun ini masih pelajaran dasar. Tapi sama dia dijelasin lah secara detail. Kita gak sedang menjelaskan dia salpok sama si Uta yang terlalu dekat seperti itu. Hal tersebut tentu bikin keduanya langsung panik dan Tatsuya yang melihat keduanya kayak lagi bermesraan langsung disuruh ke kamar saja, biar bisa berduaan terus. Setelah kejadian itu, Natsuki dan kawan-kawan melakukan belajar bareng selama beberapa hari. 2 hari menuju ke UTS. Si Tatsuya pengen terus diajarin sama teman-temannya tersebut demi untuk mendapatkan nilai terbaik. Dia kagak masalah kalau mendapatkan nilai kecil juga, yang penting sudah usaha. Begitu juga dengan si Uta. Mereka akan memberikan jus secara gratis kalau mereka mau mengajari keduanya. Natsuki dan yang lainnya kagak masalah, kagak dikasih jus juga. Natsuki akan membantunya. Uta auto berterima kasih kepada si Natsuki udah mau membantu. Padahal di dunia sebelumnya dia selalu tertinggal sama kelima orang ini. Dia mau bantu selagi masih dengan temannya. Uta merasa senang ketika dia bilang begitu, katanya macam cowok banget. Pas pada bubar, Tatsuya mempertanyakan kepada Natsuki apakah dia menyukai si Uta atau yang lainnya. Natsuki di sana mengakui bahwa dia menyukai si Hikari. Pas dia nanya balik, Tatsuya kagak menjawabnya. Dia masih merahasiakan siapa yang dia sukai. Setelah itu teman-temannya si Natsuki kali ini belajar di kafe. Terlihat Natsuki baru datang karena ada masalah dengan keretanya. Kali ini ada yang berbeda, yang dimana ada Miori yang sedang belajar juga bareng dengan temannya. Katanya dia kagak sengaja aja bisa barengan kayak begini. Di sana si Natsuki membawa sebuah catatan yang telah dia buat untuk si Uta biar dia bisa belajar sendiri. Seketika si Uta senang gitu kan, dia sangat terbantu akan hal itu. Selama dia mau ke kamar mandi terlebih dahulu. Di situ Miori mempertanyakan soal si Natsuki sama Uta. Miori yang masuk ke dalam klub basket juga sama si Uta akhir-akhir ini. Uta sering menceritakan si Natsuki. Dia jadi curiga kalau Natsuki sama si Uta ini saling suka satu sama lain. Bahkan dia siap untuk membantu menjodohkan keduanya. Natsuki kagak tahu mesti ngomong kayak gimana. Orangnya juga baru balik lagi. Miori yang suka sama si Reita mencoba untuk menanyakan soal yang sulit kepadanya. Padahal yang dia tahu itu, Miori sangat pinter. Dia pura-pura bodoh aja biar bisa deket-deket. Setelah itu Miori ngobrol sama si Natsuki. Dia berasa kalau debut Natsuki berjalan dengan baik. Ini sesuai apa yang si Natsuki inginkan, yakni merubah masa-masa SMA-nya yang kelam menjadi lebih berwarna. Tapi di sana Miori merasa juga kalau Natsuki sedang mengalami kendala, yang dimana dia tidak dikasih tahu kendalanya ada di mana. Pas udah di rumah, dia dikagetin sama Hikari yang ngajak nelpon. Natsuki auto langsung terima aja ya kan. Dia mempertanyakan kenapa si Hikari pengen telpon. Katanya dia mau ngomongin soal si Tatsuya yang menurutnya akhir-akhir ini murung. Tapi menurut si Natsuki dia melihat si Tatsuya tidak seperti itu. Dia nampak baik-baik aja. Mungkin ini cuma perasaannya saja, tapi Natsuki akan mencoba memantau si Tatsuya. Hari ujian tengah semester pun dimulai. Dari hari pertama sampai hari ketiga, Natsuki melihat si Tatsuya kagak ada yang aneh darinya. Sampai akhirnya ujian itu pun selesai mereka laksanakan dan mereka merayakannya di sebuah karaoke gitu. Setelah melihat penampilan Yuino yang luar biasa, kini Natsuki disuruh nyanyi sama si Uta.
Dia kalau mengingat-ingat dulu, dia suka banget nyanyi sendirian di karaoke, sampai mendapatkan nilai yang tertinggi. Padahal nyanyinya bagus tapi dia masih malu-malu. Sampai pada akhirnya dia ngajakin si Uta buat nyanyi bareng, yang kebetulan juga dia tahu lagunya. Awal bernyanyi masih aman-aman aja tuh. Tapi di tengah bernyanyi si Uta memutuskan untuk duduk saja. Karena dia merasa kalau suara si Natsuki ini terlalu bagus. Takutnya dia mengganggunya, alhasil Natsuki nyanyi sendirian dan menikmatinya. Karena memang ini sangat relate dengan kehidupannya tersebut yang penuh lika-liku. Ketika nyanyinya sudah beres, teman-temannya auto memberinya tepuk tangan. Karena saking bagusnya. Bahkan si Wino langsung ngefans. Tidak cukup dengan itu, si Uta ingin duet lagi sama si Natsuki. Keduanya memiliki selera musik yang sama sehingga dunia serasa milik mereka berdua. Dan mengabaikan yang lain sampai pada akhirnya. Sampai tak lama si Tatsuya tiba-tiba saja mau pergi dari sana tanpa alasan yang jelas. Hal itu tentu bikin mereka kebingungan. Natsuki mau mencoba menanyakannya secara langsung. Pas di luar sana, pas dia mau tanya, si Tatsuya cuma lagi pengen sendiri aja katanya. Dia di sana juga berasa jadi kacang garing, diam terus. Dia juga mengatakan kalau si Natsuki ini serba bisa. Hal itulah yang bikin dia cemburu. Dia mengatakan kalau ini bukan salahnya, dia cuma ingin sendirian aja. Hal itu membuat Natsuki kagak mengerti. Tak lama Reita datang. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa selama ini Tatsuya sudah merasa cemburu dengan apa yang si Natsuki bisa. Terutama di basket, dia mengalahkan si Tatsuya, terus bisa masak, dan terakhir, jago menyanyi. Berkat dia bisa apa aja, bikin si Uta kepincut sama si Natsuki. Karena orang itu sebenarnya suka sama si Uta. Walaupun sebelumnya dia kagak mengakuinya, tapi begitulah adanya. Natsuki merasa aneh padahal selama ini dia sangat mengidolakan si Tatsuya yang selalu tersenyum. Dan juga menjalani hari dengan bahagia terus. Dia kagak punya niatan untuk membuat si Tatsuya marah. Dia benar-benar mengidolakannya. Reita memintanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Ini sudah pasti salahnya si Tatsuya dan juga salah paham aja. Tapi di satu sisi, Natsuki berasa salah juga. Dari dulu dia tidak bisa mengerti perasaan orang lain. 変わらなかった。 Singkat cerita, Natsuki sudah mengalami banyak kejadian setelah dia memulai debut SMA-nya. Awalnya Natsuki melakukan debut SMA-nya secara lancar dan kagak ada kendala. Tapi sekarang dia merasakan problem dalam masa SMA-nya. Setelah si Tatsuya ngambek sama si Natsuki. Ternyata sampai sekarang dia masih kayak begitu sama Natsuki dan juga yang lainnya. Hal tersebut bikin yang lain merasa bertanya-tanya kenapa bisa kayak begini. Berkat tidak bergabungnya si Tatsuya bikin yang lain pun pecah, tidak bermain bareng-bareng lagi selama beberapa hari. Namun selesai ujian tengah semester itu, Natsuki berada di peringkat paling atas. Beda dengan si Uta yang menduduki peringkat 100. Hal tersebut bikin murid lain auto kepincut sama si Natsuki yang ganteng dan juga pintar. Di saat yang sama, Uta ngajakin si Natsuki jalan bareng pada hari Sabtu nanti. Namun Natsuki keinget perkataan si Reita bahwa Tatsuya marah sama si Natsuki itu gara-gara kedekatan dia sama si Uta. Di situ si Natsuki langsung menolaknya. Habis itu ketika pulang sekolah cuacanya sedang hujan. Natsuki yang sudah males sama hal seperti ini hujan-hujanan. Dia berasa tidak ngaruh gitu kan balik lagi ke masa SMA-nya juga. Alih-alih menjadikan masa SMA-nya lebih berwarna, tapi yang ada dia mulai merasakan masa-masa suram seperti kisah sebelumnya. Tambah kemudian muncul Miori yang memberikannya payung. Namun dia menolaknya karena sudah terlanjur basah-basahan. Miori menarik tasnya biar kagak kehujanan. Lumayan ada buku beserta yang lainnya di dalam sana. Miori meminta penjelasan kenapa si Natsuki jadi seperti ini. Padahal dirinya baru saja jadi juara di kelasnya. Dan dia tidak lupa sama omongannya yang ingin mengubah masa SMA-nya menjadi lebih berwarna. Miori menawarkan bantuan di sana, namun si Natsuki-nya sendiri seperti sudah menyerah sama tujuannya tersebut. Jadi dia langsung pulang saja. Tapi ketika sudah di rumah, di kamarnya itu terdapat si Miori yang lagi nungguin di kasur. Dia merasa kalau kamar miliknya dari dulu tidak berubah.
Selalu saja seperti ini. Terakhir dia ke kamarnya itu pas masih TK. Tapi sekarang ada yang berbeda yang dimana dia sudah mulai berani membaca manga-manga berbau plus-plus. Ini mencerminkan dirinya sewaktu pas SMP. Si Miori kembali menawarkan diri untuk bercerita sama dia karena Miori tahu bahwa Natsuki sedang dalam masalah sekarang ini. Dia yang masuk klub basket sama si Uta soalnya akhir-akhir ini dia berasa aneh juga. Makanya karena udah tahu permasalahannya ada sama si Natsuki, jadi dia mau mendengarnya dari Natsukinya langsung. Sekarang dia lagi bolos latihan karena memang dia ikutan klub buat happy-happy doang, kagak serius-serius amat. Dia juga sekarang udah mulai dekat sama si Reita. Terlihat dia lagi ngepap lagi berada di mana sekarang ini. Miori melihat Natsuki yang seperti ini sangat kasihan dan keinget pula pas waktu di SMP. Yang mana orang-orang selalu membulinya. Dia yang udah tahu si Natsuki dari dulu tentunya kasihan melihatnya digituin. Tapi sekarang dia merasa bangga sama Natsuki bisa bangkit dan merubah dirinya. Biar kagak dibully lagi. Sekarang mumpung lagi sama teman masa kecilnya itu dia boleh mengeluarkan unek-uneknya. Jangan ditahan-tahan. Pada akhirnya dia pun bercerita sama Miori. Yang mana ketika Miori mendengar permasalahannya dia marah-marah karena permasalahannya begitu doang. Langsung pada selek teman-temannya tersebut. Padahal itu salahnya si Tatsuya. Masalah cewek dibawa-bawa sampai segitunya. Bahkan bikin si Natsuki menyalahi dirinya sendiri. Miori menyarankan untuk tidak meminta maaf kepada si Tatsuya. Dia harus mengcounternya biar si Tatsuya sadar diri. Alhasil pas pagi-pagi si Natsuki yang baru datang langsung mendekati si Tatsuya dan mengajaknya untuk mengobrol di luar. Teman-teman yang lain auto bengong melihatnya. Natsuki ngobrol lah di atas atap sekolah sama si Tatsuya. Seperti yang disarankan si Miori, dia tidak boleh meminta maaf kepada si Tatsuya. Hal itu langsung dia lakukan. Hal tersebut tentu bikin Tatsuya kaget gitu kan, dia kira Natsuki bakalan meminta maaf. Ternyata kagak demikian. Natsuki memarahinya soal si Tatsuya yang cemburu sama si Natsuki. Yang bisa apa aja dan jago di semua bidang. Memang apa yang dia lihat itu benar, tapi Tatsuya kagak bakalan tahu. Dia bisa melakukannya sampai ke titik ini membutuhkan sebuah usaha. Tatsuya saja sekarang cuma bisa melihat pas si Natsuki udah berkembang. Coba kalau dilihat sebelumnya dia bakalan melongo. Bahkan dirinya malah mengidolakan si Tatsuya yang seorang ekstrovert yang bisa deket sama orang banyak, nggak kayak dia. Karena Tatsuya tidak percaya kalau si Natsuki bisa apa aja secara tidak instan. Natsuki akan ngasih tahu bagaimana dia dulu. Ini juga saran daripada Miori yang dimana dia menyuruhnya untuk memberitahu kisah SMP-nya dulu. Biar dia sadar diri gitu kan. Pas diliatin fotonya yang gendut dan kayak kutu buku itu, bikin si Tatsuya kaget melihatnya dan juga agak sedikit nggak percaya bahwa itu adalah si Natsuki. 俺の名前は灰原夏樹、高校デビューした元クソ陰キャオタクだ。いいごどうだ、なんか文句。 Dia coba telaah lagi kayak gitu. Terus kagak sengaja kegeser yang memperlihatkan koleksi foto lolinya anjir. Katanya itu adalah waifunya. Setelah melihatnya secara jelas, barulah dia percaya bahwa Natsuki dulunya tidak terlalu baik. Dia cuma modal berusaha dan banyak mencoba sesuatu hal. Jadinya serba bisa. Dia yang seorang kutu buku dan juga wibu suka ngiri sekaligus mengidolakan orang-orang sepertinya. Yang bisa dekat dengan orang lain beda dengan dia. Makanya dia melakukan banyak hal sendiri di belakang layar. Alhasil sekarang dia jadi banyak yang ngedeketin karena memang Natsuki sudah merencanakan hal ini. Dan dia kudu bangkit. Sekarang si Natsuki yang suka sama si Uta harusnya dia lebih berusaha lagi untuk mengejarnya. Kalahkan si Natsuki ini. Tapi dia masih nggak tahu caranya. Tatsuya kagak bisa apa-apa, yang dia bisa cuma basket doang. Itu pun kemarin kalah sama si Natsuki. Jadi bakalan sulit menurutnya buat ngedapatin si Uta. Tatsuya di sana berasa tenang, tapi dia bingung bagaimana caranya biar dia bisa bergabung sama yang lain. Natsuki menyarankannya untuk langsung jujur saja kalau dia kayak gitu karena cemburu. Dia suka sama si Uta gitu kan. Tentu saja dia kagak bisa melakukan itu. Tambah kemudian teman-temannya yang lain pada masuk. Mereka berempat udah dari tadi menguping obrolan keduanya. Yuino agak sedikit kesal sama si Tatsuya yang ngambek cuma gara-gara itu.
Terus si Tatsuya yang belum juga nembak malah langsung ditolak duluan sama si Uta anjir. タツのこと友達としか見れない。おい達也、しっかりしろ。 Dia pengen temenan aja sama si Tatsuya sama si Reita untuk tidak meneruskan omongannya lagi yang bisa-bisa nanti bikin si Tatsuya sakit hati. Si Natsuki auto malu di sana karena obrolan soal masa lalunya kedengeran. Alhasil mereka pada tahu kalau si Natsuki sedang melakukan debut SMA-nya. Yang dia inginkan sekaligus Yuino sama Hikari penasaran dengan foto masa SMP-nya tersebut. Niatnya kagak mau ngasih tahu dulu malah jadi kayak begini. Dia tentunya menyalahkan si Tatsuya karena dia masa lalunya jadi terbongkar. Keduanya mau ribut lagi, untung saja sama si Reita dipisahkan. Tatsuya sebelum pergi mengatakan kepada si Uta bahwa dia kagak akan menyerah untuk mendapatkannya. Seketika Uta mukanya langsung merah gitu kan. Hikari merasa inilah masa muda yang sesungguhnya, begitu juga yang dirasakan oleh Natsuki. 本当に青春って感じだ。 Setelahnya si Miyori mampir ke tempat kerjanya si Natsuki. Di situ Natsuki berterima kasih kepada si Miyori udah menolongnya, sehingga dia bisa pada kumpul lagi. Awalnya dia sempat ragu memberitahu yang sesungguhnya kepada teman-temannya soal masa lalunya. Namun berkatnya itu dia jadi berani. Terus juga Miyori sangat menyukai si Natsuki bukan sebagai lawan jenis melainkan seorang teman. Dia akan selalu membantunya. Begitu juga dengan Natsuki sesuai kesepakatan awal. Sekarang Natsuki harus menolong si Miyori. Natsuki pun udah kagak ada pilihan lagi. Di sisi lain Uta berpikir ketika si Natsuki menolaknya jalan bareng, itu berarti Natsuki sudah mempunyai orang lain. Singkat cerita, setelah Natsuki sudah ditolongin sama si Miyori, sekarang dia yang harus membantu si Miyori. Hari itu sudah pukul 9:30 malam, kafe masih buka, tapi pengunjungnya sedikit. Wajar saja memang udah malam. Tak lama kemudian muncullah si Miyori yang malam-malam begini mampir ke sana. Dia habis beres rapat katanya di sekolah, jadinya dia mampir terlebih dahulu. Yuino yang melihat Natsuki sama Miyori terlihat dekat menganggap bahwa mereka berdua itu berpacaran. Namun Natsuki membantah hal tersebut. Dia cuma teman masa kecilnya saja. Karena Miyori pengen ngobrol, jadinya mereka berdua ngobrol dah. Sepulangnya dari kafe keduanya masih mau ngobrol juga. Natsuki ngerasa si Miyori tidak perlu pulang malam-malam kayak begini. Terlebih dia adalah seorang perempuan gitu kan. Tapi dirinya kagak masalah. Terus Miyori meminta bantuan kepada si Natsuki untuk membuat perkembangan biar hubungannya dengan si Reita bisa berjalan maju. Natsuki tidak banyak ide buat membantunya, namun Miyori ada ide. Dia mengajak si Natsuki untuk pergi berkencan ganda. Dia bersama Reita dan Natsuki bersama Hikari. Tentu ini sangat sulit, dia kagak tahu cara mengajaknya kayak gimana. Karena dia udah ditolongin sebelumnya, jadi mau nggak mau dia kudu cari cara biar kencannya jadi. Besoknya pas sekolah, si Natsuki pergi ke perpustakaan karena ada si Hikari di sana. Dia juga aneh, jarang-jarang si Natsuki ke sini. Dia pura-pura nyari buku detektif karena memang si Hikari ini suka serial itu. Karena begitu, di sana langsung saja dia memberanikan diri buat mengajaknya nonton film detektif pada akhir pekan nanti. Natsuki merasa Hikari bakalan menolaknya, tapi ternyata dia langsung mau. Tapi Natsuki takut ini anak pengen ngajak yang lainnya. Untungnya si Natsuki keburu bilang kalau dia akan ngajak si Reita juga. Lagi-lagi dia takut merasa kalau Hikari mikir si Natsuki punya perasaan sama dia. Ternyata Hikari mengerti kalau dia mau mempersatukan si Miyori dengan si Reita. Dia lega banget ngajak si Hikari kagak ada kendala. Selanjutnya dia mengajak si Reita pas pulang sekolah. Di situ Reita juga tanpa halangan langsung menerimanya. Tapi ada satu masalah yang lain yang dimana Uta mendengar obrolan barusan. Makanya dirinya ingin ikut nonton juga. Walaupun kagak suka film begitu, tapi dia cuma ingin ikut doang. Sebenarnya si Natsuki kagak tahu mesti gimana gitu kan, untungnya masih bisa diredakan dengan mengatakan kalau mungkin nanti mereka berdua bisa jalan bareng lagi. Singkat cerita akhirnya mereka berdua mulai berangkat menuju ke tempat pertemuan.
Di perjalanan ada yang mengganggu pikiran si Natsuki yang dimana dia masih mikirin si Uta. Si Miori mempertanyakan mengapa dia tidak bisa menyukai si Uta gitu kan. Dia kagak tahu yang pasti udah menyukai si Hikari pada pandangan pertama. Miori menyarankan untuk tidak canggung atau menjauhi si Uta. Apalagi kalau dia menyatakan perasaannya, di situ dia dapat pelajaran. Gak lama kemudian keduanya udah sampai di sana. Udah ada si Reita sama Hikari. Langsung saja mereka mulai kencan. Sebelum menonton, keempat orang itu pergi berbelanja terlebih dahulu. Nampak percobaan pertama ini masih sulit untuk mendekatkan si Reita dengan Miori. Karena memang keduanya masih sibuk masing-masing. Sampai akhirnya Hikari mengambil inisiatif dan membiarkan keduanya mengobrol. Setelah berbelanja itu, keempat orang itu pergi ke tujuan awal, yakni menonton film. Terlihat Hikari sangat menikmati jalannya film. Habis nonton, seperti biasa, makan bareng sambil ngobrol soal film yang udah mereka tonton barusan. Di tengah lagi asik makan, terlihat Miori makannya cepet banget. Dia beralasan kalau hal kayak begini udah biasa, soalnya dia seorang atlet gitu kan. Padahal kagak begitu juga. Tak lama benar aja ada seniornya yang marah-marah kepada si Miori karena bolos latihan. Miori mengatakan latihannya tidak begitu penting menurutnya. Sejak kejadian itu suasananya menjadi canggung dan tiba-tiba jadi pengen cepat-cepat pulang. Pas sudah pada pulang si Reita mengajak bicara si Natsuki. Reita yang mempunyai feeling yang bagus merasakan kalau si Miori sedang dalam masalah. Dia berharap Natsuki sebagai teman masa kecilnya bisa membantunya. Cuma dia mungkin yang bisa membantu. Di perjalanan pulang, keduanya nampak kagak berbicara sama sekali. Dia kagak tahu mesti ngomong apaan gitu kan. Dia bener-bener kagak berpengalaman soal kayak begini. Sampai pada akhirnya dia mau memberanikan diri nanya, tapi sayangnya dipotong. Dan Miori mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tentu saja si Natsuki kebingungan mesti kayak gimana lagi. Keesokan harinya Natsuki coba mencari sesuatu, siapa tahu ada yang bisa dia nalar gitu kan, si Miori ini. Dia nonton si Miori yang sedang latihan basket. Pada saat menyaksikan itu menurut Natsuki kagak ada masalah. Cuma terlihat Miori baik-baik saja dan juga jago banget main basketnya. Sehingga tak lama dia ketahuan lagi nonton dan diajak mengobrol sama si Miori tentang maksud dan tujuan dia menonton si Miori. Natsuki tentu tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dia menyuruhnya untuk tidak ikut campur gitu kan. Tak lama muncul si Uta, dia ngasih tahu situasinya. Katanya si Miori ini masuk ke tim utama. Padahal dia baru saja kelas 1, otomatis bikin para seniornya ini ngiri, mungkin sama kemampuan si Miori. Ditambah lagi dirinya kemarin kagak ikutan latihan. Jadi kelihatannya menurut mereka si Miori mentang-mentang udah jago, jadi kagak latihan dengan serius alias ngikutin moodnya doang. Pada akhirnya bikin para seniornya itu merasa marah kepadanya. Tapi di sana si Uta mau mengajak ngobrol seniornya tersebut, biar hubungan mereka baik-baik lagi. Gak lama muncul si Tatsuya, dia juga menyayangkan sikap seniornya yang terlihat ngiri sama juniornya itu. Dia mengakui bahwa Miori itu jago main basketnya. Cuma kalau urusan kenapa jadi seperti itu dia belum tahu. Dia menyerahkan kepada Natsuki. Siapa tahu dia bisa memahami situasinya sebagai teman lamanya. Setelah bilang begitu membuat Natsuki kepikiran gitu kan. Tapi dia memiliki satu pandangan ketika menontonnya tadi yang dimana dia tidak melihat si Miori main seperti biasanya. Yang mana biasanya dia suka mengoper bolanya ke orang lain. Alias dia kagak mau memperlihatkan kehebatannya di depan orang-orang. Tapi yang tadi dia tonton tidak demikian. Sama kemudian si Uta nelpon si Natsuki. Ini jarang sekali ya kan si Uta nelpon dirinya. Pas diangkat sama si Natsuki, si Uta pengen video call. Mau nggak mau udah dia siap-siap terlebih dahulu. Karena ini kali pertama dia video callan sama cewek. Nampak banget si Natsuki gugup, begitu juga dengan si Uta, karena keduanya baru merasakan video call lawan jenis kayak begitu. Keduanya bercandalah sedikit. なんか暑いね。 Setelahnya barulah si Uta ngasih tahu tentang dia mau ngobrol sama seniornya tadi. Katanya dia dimarahin sama seniornya tersebut, karena mungkin si Uta membela si Miori. Uta masih belum mengerti permasalahannya. Di satu sisi,
Dia merasa aneh mengapa Miori kagak cerita sama dia padahal dia adalah temannya juga ya kan. Jadi ini bakalan jadi hal sulit bagi si Natsuki untuk membujuk si Miori biar mau cerita sama si Natsuki. Alhasil besoknya Natsuki mencoba untuk mengajak ngobrol si Miori dengan tujuan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh si Miori. Sebelumnya pun dia memaksa si Natsuki buat cerita. Masa iya si Miori kagak bisa dipaksa juga ya kan. Natsuki mengajak ke suatu tempat yang dimana tempat itu adalah di sebuah lapangan. Natsuki mengajak Miori untuk bermain basket dengannya 1 lawan 1. Jikalau dia kalah, Miori harus menceritakan tentang apa yang sedang dia sembunyikan itu. Kalau Natsuki kalah, dia boleh melakukan apapun kepadanya. Miori agak aneh, karena dia tidak pernah melihat si Natsuki main basket gitu kan. Si Miori akan menerima tantangannya tersebut dan di sana si Uta yang akan menjadi wasitnya. Ketika permainan itu dimulai, Miori langsung kalah telak. Dia tidak percaya kalau si Natsuki jago juga main basketnya. Dengan begini si Miori harus cerita soal apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Sempat, dia kagak mau ya kan ditolongin karena terlalu ikut campur. Padahal dia sendiri sebelumnya ikut campur urusan si Natsuki. Menurutnya kalau dia ngasih tahu orang, berarti dia lemah. Padahal tidak ada salahnya dia bercerita kepada teman masa kecilnya tersebut. Dia menyadarkan si Miori dengan memberikan sebuah pelukan. Dari situ si Miori mulai luluhlah dengan apa yang udah dilakukannya. Tapi makin lama dipeluk makin canggung, dia mesti kayak gimana cara ngelepasinnya. Terlebih ada si Uta yang sudah cemburu dari tadi. Melihat keduanya berdekatan kayak begitu. Dimulai dari situlah si Miori jadi bisa cerita apa yang sebenarnya terjadi. Awal masuk klub basket, si Miori sangat antusias sekali. Dan bahkan dia udah percaya diri kalau dirinya sudah jago. Bahkan dari seniornya, makanya pas latihan, dia kelihatan macam sudah berpengalaman. Dari sinilah para seniornya ngomongin si Miori yang sok jago tersebut. Padahal masih kelas 1. Mungkin di sana si Miori sudah berasa sudah terlanjur diomongin sama orang lain. Makanya dia waktu main atau latihan suka sendirian. Agak mau ngoper. Sehingga seniornya makin-makin marah sama ini anak. Jadi karena permasalahannya kemungkinan dari sifatnya yang egois membuat si Natsuki ngajak buat belajar mengoper bola sama rekannya. Karena tidak ada hal yang lain lagi. Ketika ngoper ke si Natsuki nampak lancar-lancar saja. Namun beda ketika ngoper kepada si Uta yang tidak tepat. Uta memintanya buat fokus. Miori mulai menyadari bahwa kekurangannya ada di situ. Sehingga dia jadi kebawa lemah dalam hal passing. Sekarang dia sudah tahu, tapi masih belum tahu dia bakalan bisa mengoper kepada seniornya atau kagak nanti. Yang penting sekarang dia berterima kasih kepada si Natsuki. Sudah membantunya. Keromantisan keduanya bikin si Uta kembali kayak nyamuk doang. Tapi Uta sangat senang bisa membantu temannya tersebut. Keesokan harinya si Natsuki dikejutkan sama si Miori yang mampir ke rumahnya. Hal tersebut bikin adiknya merasa aneh karena berasa jarang banget ada cewek yang main ke sini. Terlebih si Miori cantik dan si Natsuki dulunya tidak seperti ini. Dia ngajak ngobrol di luar. Miori merasakan ada yang kurang enak di hatinya. Dia merasa ragu dengan apa yang mau dia lakukan. Alhasil dia menyuruh si Natsuki datang ke pertandingannya besok. Natsuki dengan senang hati akan menyaksikannya. Besoknya dia sudah standby di tempat penonton untuk melihat aksi si Miori. Setelah peluit dimulai, nampak Miori bisa memainkannya secara tim. Lantas bikin seniornya berasa terkejut sama si Miori yang tiba-tiba ngasih bola. Dia sudah memutuskan untuk memberikannya bola. Nice pass. Katsu yo kono shiai. Dengan kerjasama akhirnya timnya menang. Natsuki yang sudah melihat semuanya berjalan lancar, dia tidak harus memikirkan hal ini lagi. Namun masih ada satu permasalahan yang akan dia hadapi, yaitu si Uta. Sebelumnya dia diajakin main ke festival Tanah Bata sama si Uta. Dan itu cuma berdua saja, teman-temannya yang lain sedang sibuk dan sebagian sedang keluar kota. Alhasil tinggal mereka berdua doang.
Entah rasa terpaksa atau tidak, intinya si Natsuki menerima tawarannya tersebut. Sehingga dia sudah standby di tempat menunggu kedatangan si Uta. Dia nampak deg-degan banget. Karena ini pertama kalinya datang ke festival bareng sama cewek. Sama kemudian Utanya datang dengan menggunakan yukata. Tentunya membuat si Natsuki makin deg-degan lagi. Bukan hanya Natsuki yang merasakan demikian, Uta juga merasakannya. Karena dia sudah mempersiapkan diri untuk memakai yukata ini semuanya untuk si Natsuki. Sekarang dia meminta pendapat soal yukata yang dia pakai bagaimana. Kata Natsuki sangat cantik dan juga cocok. Hal tersebut tentunya bikin si Uta salah tingkah. Habis itu dia pengen gulali, jadi si Uta membelinya terlebih dahulu. Dia sangat happy ketika memakannya karena memang yang manis-manis bikin hati kita ke bawah happy. Sebelumnya Uta mengatakan bahwa ada keluarganya yang jualan okonomiyaki. Jadi si Natsuki ngajakin buat ke sana. Namun, malah si Utanya kagak mau. Mungkin dia merasa malu kalau membawa si Natsuki ke sana. Karena begitu si Natsuki makan yakisoba saja sebagai gantinya. Tapi belinya cuma satu doang. Pas makan itu nampak kalau makanan seperti yakisoba ini sangat cocok kalau ada di festival kayak begini. Karena belinya cuma satu doang, jadinya si Uta ngasih sisanya kepada si Natsuki. Natsuki awalnya ragu-ragu karena ini akan menjadi cuman secara tidak langsung. Tapi dia positif thinking saja, mungkin si Uta kagak bakalan mikir ke arah situ gitu kan. Jadinya dia makan secara lahap. Habis dia makan, Uta terlihat tersipu malu yang berarti dia sudah mengetahuinya dari awal. Setelah memakan yakisoba, keduanya kembali jalan lagi. Kali ini bermain tembak-tembakan. Natsuki yang seorang penyuka game FPS sangat mudah main kayak begitu. Tapi sayangnya skill game dengan main secara langsung tidaklah sama. Dia kagak dapat apa-apa. でも絶対狙ったやつと違くない？ Karena Natsuki udah dikasih hadiah sama si Uta, kini giliran dia yang akan memberikannya hadiah. Sempat di perjalanan ada adegan romantis di antara keduanya. Awalnya terlihat biasa aja, namun si Uta terlihat mau melakukan sesuatu kepada si Natsuki. Untungnya dia mengingat si Hikari, cewek yang dia incar dan mau. Terus setelah drama itu, Uta mengajak ke suatu tempat untuk menulis harapan. Natsuki mau saja dibawa kemana juga, sesampainya di sana Uta menulis harapan terlebih dahulu. Namun dia kagak mau si Natsuki mengetahuinya terlebih dahulu. Entah alasannya apa gitu kan. Natsuki cuma menulis harapan kalau dia bisa mendapatkan masa-masa SMA yang indah. Udah begitu doang. Sebelum dipasangkan, si Uta menanyakan mengapa harapan mereka digantung di kayu kayak begitu. Katanya harapan ini akan langsung naik ke atas. Lantas si Uta yang sudah menulis sebelumnya mau mengganti keinginannya tersebut. Natsuki agak sedikit bingung di sana. Dia mengganti menjadi sama seperti si Natsuki. Setelah menulis harapan keduanya kembali jalan-jalan lagi. Uta memegang tangan si Natsuki kayak begitu. Dia ingin merasakannya, terus dia diajakin melihat stand keluarganya yang dagang tadi. Tapi tidak berselang lama si Natsuki bakalan langsung pulang. Dalam perpisahan tersebut Natsuki tidak banyak yang cincong. Dirinya langsung mau pulang saja. Namun di sana si Uta berasa ada yang kurang gitu kan, jadi dia mendekatinya lalu mengkisahnya. Dia mengatakan bahwa itu sebuah bentuk dari perasaannya. Walaupun dia belum menyampaikannya secara langsung, tapi dia tidak akan menyerah buat mendapatkan si Natsuki karena tahu sendiri Natsuki sukanya sama orang lain. Dia akan melawannya dan kagak akan menyerah begitu saja. Natsuki yang mendapatkan serangan kejut nampak kebingungan. Dan sebelumnya pun dia menulis harapan kalau dia punya harapan bisa pacaran dengan si Natsuki. Di satu sisi pas kejadian itu terdapat si Miyori yang sedang melihat si Uta mengkisah si Natsuki. Singkat cerita diperlihatkan tentang novel yang sedang dibuat oleh si Hikari. Dirinya mengambil latar di sebuah pantai malam hari yang ditemani dengan bulan yang sangat indah. Terdapat satu laki-laki dan satu perempuan yang sedang menikmati keindahan bulan tersebut, sehingga membuat sang cewek berasa tenang. Di situ Hikari udah berasa mentok, berbarengan dengan bapaknya yang memanggil dia.
Keesokan harinya Natsuki yang mau masuk kelas nampak ragu-ragu. Dia masih keinget sama kejadian malam itu sama si Uta. Pas masuk ke dalam, benar saja di sana si Uta juga kayak malu-malu gitu natap si Natsuki. Melihat keduanya yang tidak seperti biasanya, bikin yang lain merasa aneh. Hal tersebut langsung membuat Reita bertanya tentang ada apa sebenarnya. Sekaligus, dia sudah tahu situasi yang saat ini dialami oleh Natsuki. Simpelnya Natsuki tanpa disadari sudah mencampakkan si Uta. Uta sudah menunjukkan suka sama dia, tapi Natsunya malah suka sama cewek lain. Reita kagak masalah karena memang itu adalah pilihannya. Dia akan selalu mendukung apa yang akan menjadi keputusannya. Tapi di sana si Natsuki diingatkan untuk tidak mengambil Miori darinya. Setelah beristirahat mereka ngomongin soal liburan musim panas nanti. Uta mempunyai dua pilihan antara naik gunung sama ke pantai. Si Natsuki sendiri milih ke pantai saja karena semua orang pasti menyukainya. Natsuki nampak sangat bahagia karena inilah yang dia inginkan dari dulu, yakni menghabiskan waktu liburan musim panas dengan temannya. Yang lain pada setuju, namun ada masalah di keuangan, terutama si Tatsuya. Di sana, Uta mengajaknya buat kerja di keluarganya saja. Kebetulan lagi mencari yang pengen part-time. Tatsuya akan mencobanya. Dan juga si Hikari yang masih belum pasti mau ikut atau tidak. Selebihnya yang lain gas-gas aja asalkan tanggalnya jelas. Pulang dari sekolah pas Natsuki kerja, dia menanyakan sesuatu soal si Hikari kepada Yuino. Soalnya akhir-akhir ini si Hikari suka pulang lebih cepat dan lain-lain. Dia juga ingin tahu alasannya kagak ikutan dengan mereka. Di sana Yuino cerita kalau Hikari memiliki bapak yang tegas dan juga kaku. Jadi si Hikari sulit buat meminta izin kepada bapaknya. Padahal di satu sisi dia yakin kalau si Hikari menginginkan buat ikut. Di rumah, Natsuki lagi nelpon sama Miori. Di situ pada awalnya bercanda gitu kan. Terutama Miori yang sebelumnya mengetahui soal si Natsuki dikisah sama si Uta. Namun, Miori memilih buat kagak ngomongin soal itu kepadanya dan ngobrol soal yang lain saja, yakni masalah liburan musim panas. Kebetulan juga Natsuki lagi meminta saran sama si Miori ke pantai mana yang kira-kira murah meriah. Sama Miori dikasih tahu tuh satu tempat yang dekat dengan Gunma, yang mana pantainya masih bagus banget. Besoknya pas berangkat sekolah terdapat Hikari yang menyapanya. Inilah yang bikin si Natsuki suka sama bocah ini. Tapi sekali lagi ada hal yang ingin dia tahu, yang dimana di sana Natsuki mempertanyakan soal liburannya ke pantai nanti. Nampak Hikari masih belum mendapatkan izin dari bapaknya. Di sana dia menjelaskan bahwa bapaknya itu keras kepala dan juga kaku. Susah untuknya bilang boleh kepada anaknya. Hikari merasa sudah menjelaskannya secara kepanjangan, tapi si Natsuki tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lalu meneruskan kembali perjalanannya. Natsuki ingin tahu lebih banyak soal si Hikari ini. Di sekolahan, si Natsuki memberikan rekomendasi pantai yang telah direkomendasikan sama si Miori sebelumnya. Nampak semuanya setuju dengan saran dari si Natsuki. Terus terkait mereka yang punya budget pas-pasan, Natsuki sudah mengatasinya, mereka akan menginap di cottage. Biar biayanya lebih murah lagi. Ini ide yang sangat bagus, kata si Tatsuya. Namun satu masalah yang masih belum terselesaikan, yaitu Hikari yang belum pasti ikut dan lebih yakin bahwa dirinya tidak akan ikut. Padahal dirinya terlihat pengen banget ikutan. Setelah itu, liburan musim panas sudah dimulai. Di minggu pertama, si Natsuki kagak kemana-mana, alias gabut banget di rumah bareng adeknya yang cegil tersebut. Namun di sisi lain juga di balik kegabutannya, Natsuki menjalani part-time di tempat kafe seperti sebelumnya. Di situ, entah mengapa ketika dia sedang melakukan kerja dengan si Yuino, tiba-tiba banget Yuino ngajakin ke mall bareng. Terdengar aneh sama ajakannya tersebut, tapi Natsuki malah mengiyakannya. Ketika berada di mall sana, Yuino tiba-tiba saja membeli baju renang buat ke pantai nanti. Lantas Natsuki merasa aneh, mengapa Yuino ngajakin dia gitu kan, mau beli begituan. Pas lagi belanja itu tanpa diduga mereka berdua bertemu dengan si Hikari sama bapaknya. Ini kebetulan banget ya kan.
Terlihat bapaknya manyun terus setelah melihat ada lelaki sama si Yuino. Tapi sama si Yuino-nya mah dia senyum-senyum aja. Karena tahu kalau si Yuino ini adalah sahabat anaknya sejak kecil. Bapaknya juga sudah tahu kalau si Yuino akan liburan musim panas dengan si Hikari. Si bapak merasa kagak masalah kalau sama si Yuino doang gitu kan. Tapi di sana dia ketahuan kalau Hikari berbohong. Karena liburannya tidak sama Yuino doang, melainkan sama si Natsuki juga. Alhasil tidak diizinkan. Dia juga jadi tahu si Natsuki yang sering dibicarakan oleh Hikari. Dia yang dari masa depan tahu bahwa bapaknya ini di masa depan akan menjadi presiden di sebuah perusahaan. Yang dimana dia waktu itu tidak masuk ke perusahaannya tersebut. Sekarang beliau masih menjabat sebagai wakil. Karena sudah jelas Hikari mau liburan sama laki-laki, bapaknya tidak mengizinkannya. Lalu keduanya pun pergi. Setelah itu si Natsuki sama Yuino mengobrol sambil makan, terutama ngebahas soal si Hikari. Seperti yang sudah mereka lihat kalau bapaknya demikian. Terus dia juga cerita tentang masa lalunya si Hikari. Ketika kelas 3 SD si Hikari terlihat sendirian terus, berbanding kebalik sama si Yuino yang banyak yang ngedeketin. Terus melihat Hikari sendirian bikin Yuino ingin menemaninya. Pada saat itulah keduanya dekat sampai bisa main ke rumahnya si Hikari. Dikira bapaknya bakalan marah, ternyata tidak demikian. Dia senang ketika ada yang menjadi temannya si Hikari. Pada saat itu Hikari yang sering murung akhirnya bisa ceria. Dan kini berbanding kebalik yang malah si Hikari banyak mendekatinya. Intinya dari Hikari yang awalnya tidak boleh dekat sama orang, tapi ketika dekat sama si Yuino, dia jadi banyak yang ngedeketin. Jadi udah tahu dah kurang lebihnya soal si Hikari ini. Sekarang pasti Hikari tertekan banget di hatinya pengen ikut, tapi terhalang sama keputusan bapaknya. Maka dari itu Yuino meminta bantuan kepada si Natsuki. Karena dia menyukai si Hikari, jadi cuma dialah yang bisa menolongnya. Di sana Yuino memberikan alamat kepada si Natsuki. Besokan harinya Natsuki pergi ke alamat yang sudah diberikan oleh Yuino. Itu menunjukkan ke tempat makan yang dimana itu tempat yang suka dikunjungi oleh Hikari. Kebetulan orangnya ada di sana sedang mengerjakan novelnya. Hikari kaget dengan keberadaan si Natsuki yang ada di situ. Langsung saja keduanya mengobrol. Natsuki sudah tahu kalau si Hikari lagi bikin novel. Dia mengetahuinya dari si Yuino, dan Hikari juga udah pasti kalau si Natsuki mengetahui tentang tempat sama apa yang dia sukai sama si Yuino. Dia meminta maaf karena dia tidak bisa ikut ke pantai bareng si Natsuki dan juga yang lainnya. Natsuki tidak masalah akan hal itu. Lalu si Hikari menawarkan untuk membaca novel yang telah dia buat. Natsuki dengan senang hati ingin membacanya. Pas dia baca itu dia merasa kalau novel buatannya sangat menarik. Karena latarnya dari pantai sudah jelas bahwa si Hikari suka banget sama pantai. Natsuki mempertanyakan apakah dia pengen ikut itu, sekalian mau menyelesaikan novelnya tersebut. Itu bukan salah satu alasannya katanya. Terus Natsuki mempertanyakan alasan dia menulis novel tersebut. Karena Hikari ini dari dulu suka baca dan nulis, jadinya Hikari ingin mengikuti sebuah lomba menulis novel. Karena sejatinya dia ingin menjadi seorang penulis. Tapi sayangnya dia dibatasi oleh bapaknya. Sesampainya di rumah dia masih memikirkan si Hikari yang sebelum pulang, Hikari nampak seperti memberikan senyuman palsu. Yang aslinya dia seperti sedang sedih kayak gitu. Tak lama kemudian ada chat masuk dari Hikari, yang dimana dia berada di stasiun yang dekat dengan rumahnya. Natsuki buru-buru menelponnya. Pas tersambung katanya Hikari kabur dari rumah, tapi dia kagak tahu mau kemana. Natsuki langsung nyamperin ke stasiun. Sesampainya di sana terlihat Hikari sedang duduk sendirian. Pas ditanya kenapa, dirinya memang kabur dari rumah setelah ribut dengan bapaknya. Natsuki bingung nih mau gimana. Jam segini kereta sudah mau berhenti beroperasi. Alhasil mau gak mau dia mengajaknya untuk ke rumahnya saja. Dengan senang hati si Hikari mau. Sesampainya di rumah Natsuki langsung membawanya ke kamar. Hikari terkesan dengan isi kamarnya yang terlihat rapi. Terlebih banyak buku-buku di sana. Sudah dipastikan si Natsuki ini adalah seorang kutu buku. Si Natsuki malah mikir kalau ini kali pertama dia membawa perempuan selain si Miyori yang seorang sahabatnya. Terlebih kagak ada orang tuanya pula di rumah.
Tak lama kemudian datang adiknya yang kaget di dalam kamarnya terdapat cewek cakep. Tadinya mau mamerin manga Naruto yang ia beli. Alhasil sang adik pun keluar lagi dan meminta penjelasan kepada kakaknya. Siapa cewek tersebut? Dia berpikir Hikari ini adalah pacarnya. Sejak kapan si Natsuki kayak di MC di novel ya kan? Dia coba jelaskan secara detail kalau itu cuma temannya doang. Sekarang Hikari sedang dalam masalah yang kemungkinan malam ini dia bakalan menginap di rumah itu. Tadinya adiknya mau menelpon emaknya tapi tidak diperbolehkan karena bakalan ribet. Terlebih keduanya sedang sibuk bekerja. Alhasil adiknya mengerti dan akan membantu si Natsuki. Tapi sekarang dia mau tidur di mana kira-kira? Dia kagak mau kalau di tengah rumah takutnya ada hantu. Si Natsuki kagak bakalan melakukan itu. Terus dia balik lagi ke kamar. Suasananya panas saat itu, jadi Natsuki menyalakan AC-nya. Dia juga akan menyiapkan air untuknya mandi. Dia tahu kalau sekarang si Hikari pengen mandi. Dia akan mempersiapkannya terlebih dahulu. Di saat pas sedang mandi, adiknya yang mau ngasih handuk melihat dalemannya yang katanya gede. Padahal masih gedean kanan sama anjir. Di sisi lain Natsuki masih berpikir keras soal si Hikari ini. Dia tidak bisa membiarkan si Hikari menginap di rumahnya terus. Dia harus mencari jalan keluar mesti gimana. Tambah kemudian orangnya sudah selesai mandi. Nampak menggunakan kaos oblong dan handuk kecil. Udah kayak abang-abang. Ketika duduk di dekatnya si Natsuki, kelihatan Natsuki langsung malu-malu. Soalnya wangi akan deket orang yang baru mandi. Si Natsuki menyuruhnya untuk menggunakan kamar emaknya saja untuk tidur. Namun di sana Hikari menolaknya. Dia lebih memilih tidur bareng dengan si Natsuki. Mau gak mau di sana si Natsuki menuruti keinginannya tersebut. Pas masuk ke kamar sambil membawa teh, terlihat Hikari diteleponin terus sama bapaknya. Tapi sama dia diabaikan dan dia sudah ngabarin emaknya. Biar tidak khawatir kalau dia udah ada di rumah temannya. Terus dia ceritalah dengan apa yang sudah terjadi hari ini. Tadi sepulang dari kafe itu dia pulang telat. Di situ bapaknya marah-marah sampai menyuruh si Hikari untuk berhenti menulis novel karena menurut beliau ngabisin waktu doang. Dan juga beliau meminta si Hikari meninggalkan teman-temannya tersebut. Karena menurutnya temannya termasuk si Natsuki memberikan pengaruh buruk terhadapnya. Padahal kagak demikian. Dia juga menceritakan soal dirinya yang dulunya itu seorang pendiam dan juga kutu buku. Natsuki merasa kagak percaya apalagi setelah dikasih lihat foto lamanya. Dia dulunya pendiam dan kagak ada teman. Terus bapaknya menuntut dia biar jadi putri idaman. Maka dari itu si Hikari mau gak mau harus berubah menjadi cewek yang populer dan lain-lain. Hal tersebut bikin bapaknya senang, tapi di sisi lain dia yang dari awal suka baca novel tidak mau meninggalkannya. Bahkan saking senangnya baca dirinya ikutan menulis dan membuat novel juga. Dia yang dulunya suka sendiri dan sekarang udah ada banyak teman, dia kagak mau kalau harus meninggalkan teman-temannya tersebut. Dia sudah nyaman ya kan berteman dengan Yuino, Natsuki dan juga yang lainnya. Setelah itu mereka berdua pun tidur. Karena tidurnya berdua tentunya tidak bisa langsung tidur. Di situ Hikari ngomong kalau dia suka sama si Natsuki. Dia yang denger itu merasa kagak percaya ya kan. Pokoknya sudah pede banget kalau dia beneran suka sama si Natsuki. Ternyata yang dia maksud bukan menyukainya doang, melainkan teman-temannya juga. Padahal udah pede banget ya kan. Bukan suka sebagai teman. Terus dia juga mengatakan bahwa dia dulunya kurang suka sama si Natsuki karena dia terlalu fokus sama akademis dan olahraga. Tapi pas kejadian kemarin dengan si Tatsuya dan melihat masa lalunya hampir mirip dengannya, dia jadi suka. Yang terpenting dia berterima kasih kepada si Natsuki karena sudah banyak membantunya. Keesokan paginya Natsuki dibangunin sama si Hikari. Okita? Ohayo? Orang lain mana ya kan yang tidak punya cita-cita dibangunin kayak begitu ya guys ya. Apalagi baru bangun udah saling colek-colek dan main-main macam itu. Gimana kagak iri warga jomblo ya kan. Tama kemudian adiknya memberitahu kalau sarapannya sudah siap. Pas sarapan bareng, adiknya sempat menanyakan hubungan keduanya. Sementara si Natsuki sibuk memikirkan gimana selanjutnya si Hikari ini. Ia kagak mungkin membiarkan Hikari berdiam di rumahnya terus.
sehingga beres makan dan mau ke kamarnya. ちょっと待って。ごめん。 Malah salah timing, Jir auto jadi canggung macam itu dah. Terus si Natsuki memberikan solusi sama si Hikari buat melawan bapaknya biar tidak membuat dirinya macam boneka. Lalu si Natsuki mengajak untuk bisa mengobrol dengan tenang di sebuah tempat. Ditambah biar jauh juga dari adiknya. Alhasil keduanya pun pergi. Di kereta sana keduanya kembali mengobrol. Si Hikari mempertanyakan mengapa dia tahu banyak soal bapaknya. Natsuki yang kagak mau ketahuan, dia bilang bahwa dia mencari tahu di web soal perusahaannya. Lama kemudian mereka berdua sampai di tempat makan. Hikari yang mau melawan bapaknya membutuhkan senjata biar dia bisa ngomong dengan lancar kepada bapaknya. Sekarang yang dia punya cuma novel yang dia tulis doang. Soalnya dulu bapaknya suka banget sama novel-novel. Dia ingat kalau beliau menyimpan banyak buku novel juga. Jadi dia mau membuktikan bahwa dia juga bisa jadi penulis. Hikari mau coba untuk memperbaiki novelnya tersebut. Natsuki juga bakalan bantu, tapi dia cuma merevisi doang. Di tengah sedang mengerjakan itu ada telepon masuk dari si Wino. Terpaksa sama si Natsuki diangkat dan dianya langsung OTW ke tempat tersebut. Dia marah-marah kepada si Hikari karena dia tidak mengabarinya, malah menginap di rumahnya si Natsuki. Hikari bilang dia kagak mau merepotkan sahabatnya tersebut. Padahal Yuino siap membantunya kapanpun. Dia meminta si Hikari untuk menginap di rumahnya malam ini. Si Hikari dengan senang hati mau ya kan. Karena memang dia kagak tahu lagi kalau kagak ada Yuino mau tidur di mana. Setelahnya si Hikari mengerjakan novelnya di sana sambil menerima masukan dari keduanya. Yuino agak curiga kalau isi dari novel itu menggambarkan si Natsuki. Tapi Hikari tidak mau mengakuinya. Selesai itu, pada akhirnya si Natsuki pun pulang. Tapi pas di rumahnya, adiknya nanyain si Hikari yang kagak ke situ lagi. Dijelaskan kalau Hikari nginep di rumah orang lain. Ketika si Natsuki sedang temenung, tak lama si Hikari menelponnya. Di sana dirinya mau menanyakan tentang si Natsuki dan juga penilaian soal si Hikari di mata si Natsuki seperti apa. Awalnya Natsuki kagak tahu gitu kan mesti jawab gimana. Apalagi dia disuruh menilai si Hikari sampai akhirnya obrolan itu bisa manjang kemana-mana. Dan membuat keduanya bisa mengenal satu sama lain. Yang selama ini mereka tidak tahu. Novel yang Hikari tulis memiliki hubungannya dengan si Natsuki. Maka dari itu dia nanya-nanya soal si Natsuki. Sehingga bisa ia masukin ke dalam novel. Setelah nanya-nanya itu, si Natsuki ditanya soal cewek yang dia suka. Tentu saja dia belum bisa menyebutkan kalau dia menyukai si Hikari. Yang pasti dia mempertimbangkan dua cewek. Tidak dikasih tahu pun sebenarnya si Hikari sudah mengetahuinya siapa cewek tersebut. Keesokan harinya mereka bertiga ngumpul lagi di kafe yang kemarin. Ketika sedang berembuk untuk melawan bapaknya, tiba-tiba beliau datang. Yang langsung mengajaknya buat pulang karena dia bisa merepotkan teman-temannya kalau di situ terus. Hikari cukup gemeteran di sana, namun sama si Natsuki ditenangkan dan disuruh untuk melawannya. Inilah momen tersebut. Dia mengatakan dengan tegas bahwa dirinya kagak mau diatur-atur lagi sama bapaknya tersebut. Bapaknya terkejut anaknya tiba-tiba melawannya. Si Hikari kagak gentar. Walaupun disuruh untuk pulang dan meninggalkan teman-temannya, si Hikari menolak. Dia merasa teman-temannya kagak memberikan dampak buruk kepadanya selama ini. Jadi dia ingin meneruskan nulis novel, lalu berteman terus dengan mereka. Karena memang bapaknya bersikeras sekali anaknya buat berhenti menulis novel. Karena menurutnya tidak akan ada gunanya. Disinilah dia mau menunjukkan hasil nulisnya kepada bapaknya. Kalau jelek, si Hikari boleh diatur-atur lagi sama bapaknya. Ditambah lagi nggak ada untungnya juga memperlakukan anaknya macam boneka. Sedangkan dia dengan istrinya terlihat seperti tidak harmonis. Lagian tanpa disuruh juga dia bakalan pulang. Alhasil di sana bapaknya kagak mau baca dan akan mempertimbangkan keinginan anaknya itu. Lalu mereka berdua pun pulang. Si Wino sempat khawatir, dia tidak yakin kalau bapaknya bakalan menuruti kemauan anaknya. Tapi si Natsuki punya keyakinan bahwa si Hikari bakalan baik-baik saja. Karena dia tahu sendiri di masa depan,
kalau bapaknya tersebut sangat suka orang yang punya pendirian. Walaupun sebenarnya sempat kesel juga, karena dulu si Natsuki pernah ditolak di wawancara terakhir di perusahaannya. Walaupun begitu, ini bukan waktunya memikirkan itu. バカ野郎、そういう問題じゃないんだよ。 Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye. 寄り添って